Kalau tidak salah artikelnya Profesor Edi sendiri kalau tidak salah di internet. Di situ dinyatakan bahwa ada 7 gereja Katolik menurut Kitab Wahyu di Asia Kecil. Mungkin penghambat untuk kita bisa memanggil saudara-saudara kita yang atau merangkul saudara-saudara kita yang tersesat. Karena di luar gereja 7 tadi, di situ dikatakan katanya bukan gereja Katolik. Kemudian ada lagi yang menghambat di sini artikel yang saya baca yang dihubungkan dengan sola scriptura dengan Paus Benediktus ke-16. Saya juga agak sedikit sulit untuk mengerti mengenai kita semua dipanggil di dalam kekudusan. Gereja Katolik, yang disebut gereja Katolik itu ada 2 dari sejarahnya ya. Katolik Timur, karena itu terletak di wilayah Kekaisaran Roma bagian timur, itu disebut Katolik Ortodoks. Katolik di bagian barat disebut Katolik Roma, memakai bahasa Latin, yaitu anak kita semua ini termasuk bagian barat, meskipun kita berada di timur. Nah, bagian timur itu memakai bahasa Yunani yang kemudian nanti berkembang di ex-Yugoslavia, ke Rusia dan lain sebagainya. Hubungan keduanya sebetulnya tidak begitu jelek, ya. Bagus. Memang pernah terjadi konflik, tapi Paus Paulus ke-6 sudah menyatakan bahwa peristiwa 1054, yaitu perpecahan antara gereja Katolik Barat dan gereja Katolik Timur, itu mohon dieliminasi, disingkirkan. Karena orang Barat, kita ya gereja Katolik Roma, mengatakan kalian gereja Katolik Ortodoks yang memisahkan diri. Orang Timur, gereja Katolik Ortodoks mengatakan kalian yang memisahkan diri. Oleh karena itu dinyatakan kita sebagai pewaris tradisi suci dari para rasul. Dalam konteks ini mereka pun yang ada di Asia Kecil juga disebut gereja Katolik ya. Sekarang ada sekian banyak ritus Armenia, ritus Koptik, dan semua terbilang dalam satu keluarga gereja Katolik. Dan dalam Konsili Vatikan kedua mereka juga diundang ya. Jadi ada keikutsertaan orang-orang dari gereja Katolik Ortodoks. Kemudian tentang tadi sola scriptura. Ini ungkapan sola scriptura itu berasal dari cikal bakalnya ya, itu dari Martin Luther yang menyatakan bahwa hanya kitab suci menjadi sumber satu-satunya kebenaran. Kalau mau mengetahui apa itu kebenaran, harus dicari dan ditemukan di dalam kitab suci. Martin Luther mau mengcounter sola scriptura itu dengan atau terhadap tradisi, karena gereja Katolik mengembangkan tradisi bahkan sampai dengan saat ini. Hanya persoalannya adalah, dan ini kekurangan Martin Luther dan para pengikutnya jika masih berpegang pada ketetapan itu, kalau dikatakan hanya kitab suci sumber kebenaran, satu-satunya kebenaran, mana dasar Alkitabnya mengatakan kitab suci sebagai satu-satunya dasar kebenaran, tapi dalam kitab suci sendiri tidak ada. Jadi ini menjadi kelemahan dari sola scriptura. Teologi Katolik lebih, dalam arti bukan karena saya orang Katolik atau kita orang Katolik, lebih seimbang dalam arti tertentu ya, menekankan kitab suci tetapi juga tradisi. Karena kalau mau konsekuen, Ekaristi juga merupakan warisan dari tradisi ya. Orang-orang Kristen Protestan melakukan perjamuan Tuhan juga mengetengahkan unsur-unsur tradisi ya. Baptis juga dalam arti tertentu tradisi.
meskipun ada unsur kitab sucinya, tapi tidak bisa dipisahkan antara dua paham ini, karena kitab suci pun juga merupakan hasil tradisi. Yang pertama ada adalah tradisi oral atau lisan, kemudian orang baru menulis kitab suci. Jadi tidak tepat kalau dikatakan hanya kitab suci sumber kebenaran. Dalam pengalaman kita memperoleh kebenaran ini juga bukan hanya kitab suci. Kadang-kadang karena kitab suci itu bukan buku ilmiah, bukan mau mengatakan segala-galanya, tapi buku yang menuntun kita kepada kesempurnaan, menuntun kepada iman, kepada harapan. Sehingga pasti kita tidak akan tahu bagaimana ekonomi menurut Injil Yohanes, ya tidak ada, atau menurut kitab suci ya. Mungkin dalam agama Islam bisa ya, Quran dan ekonomi gitu, tapi bidang Katolik kitab suci agak sulit dan mungkin tidak pada tempatnya kita mencari dan menggali. Sehingga bukan hanya sola scriptura dalam hal ini, ada unsur tradisi dan karena kitab suci tidak mengatakan segala-galanya tentang kehidupan ini, sementara hidup kita melampaui tampal batas segi kerohanian kita ya. Meskipun kita wajib dalam arti tertentu memahami, mengerti dan merefleksikan pengalaman-pengalaman kita berdasarkan Alkitab, itu tentu saja.